dan sekaligus sahabat Robin pada saat ini, Luffy tentu senang dan bersyukur atas perbuatan Shaw pada masa lalu, sebab Shaw berperan penting untuk Robin dalam insiden Ohara dulu. Selain Luffy, seluruh kru bajak laut topi jerami pun semua merasa senang, karena mereka juga menganggap Robin sebagai sahabat yang berharga, sehingga mereka sangat mengapresiasi apa yang telah Shaw lakukan terhadap gadis itu. Sebenarnya, orang yang berperan besar dalam selamatnya Robin juga adalah Kuzan, saling memohon kepada Kuzan untuk membiarkan Robin pergi dengan selamat. Bahkan, Kuzan juga memberikan jalur berupa es di lautan agar Robin bisa pergi dengan aman. Jika Luffy dan yang lain mengetahui informasi ini, mereka pasti akan terkejut dan tak menyangka orang seperti Kuzan ternyata sebaik itu. Setelah itu, diperlihatkan Lilith sedang membawa berbagai barang miliknya. Ada hal menarik yang ditampilkan di mana Lilith ternyata memiliki sebuah tubuh klon dari Vegapunk yang asli. Diketahui juga Lilith mempunyai suatu rencana yang sangat besar di Pulau Elbaf. Memang masih belum jelas apa sebenarnya rencana Lilith di negeri para raksasa itu. Namun kemungkinan besar dia juga ingin membangun laboratorium baru di sana, karena sudah tak mungkin lagi bagi Lilith untuk datang kembali ke Pulau Egghead. Tempat itu sudah jatuh ke tangan York dan pemerintah dunia sehingga tak ada lagi yang bisa diharapkan. Seperti yang kita tahu, Pulau Elbaf sangat besar, memiliki sumber daya alam yang luar biasa, dan atmosfer serta lingkungannya pun terbilang sangat unik, yang mana semua itu membuat Elbaf menjadi tempat yang cocok untuk mendirikan laboratorium yang baru. Sebagai seorang ilmuwan, Lily tentu merasa perlu sebuah laboratorium agar dia bisa menyalurkan ide-idenya dalam menciptakan penemuan-penemuan hebat, sehingga bukan hal aneh bila dia ingin mendirikannya di negeri para raksasa itu. Jika Lilith memang berencana membangun laboratorium baru di sana, maka hal tersebut akan membutuhkan proses yang cukup panjang dan memakan banyak waktu. Meski begitu, Saul bisa meminta para raksasa untuk membantu Lilith sekuat tenaga, sehingga pembangunan laboratorium dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Hal itu juga akan membawa dampak baik bagi para raksasa Elbaf, karena Elbaf memiliki laboratorium canggih yang dikelola oleh ilmuwan jenius seperti Lily. Kemudian, cerita menampilkan bagian dalam dari perpustakaan burung hantu milik Sal. Perpustakaan itu berisi buku-buku yang awalnya berukuran normal, tapi sudah dicetak ulang menjadi ukuran besar. Hal tersebut dilakukan agar para raksasa Elbaf bisa membaca semua buku itu. Jika buku masih dalam ukuran normal, raksasa tentu tidak akan bisa membacanya, karena ukuran tangan mereka lebih besar dari manusia normal. Begitu juga dengan berita koran terbaru dan juga poster buronan terbaru. Pasti dicetak ulang dengan ukuran besar, karena koran dan poster buronan berukuran normal yang dikirimkan oleh Morgans tidak akan bisa dibaca oleh para raksasa. Kembali menyoroti buku-buku di perpustakaan Sal, seperti yang kita tahu, cetakan asli dari buku-buku itu berasal dari Ohara. Dulu Sal meminta beberapa raksasa untuk menyelamatkan semua buku tersebut usai insiden yang terjadi di sana. Berkat inisiatif dari Sal, kini semua literatur yang berharga itu masih bisa bertahan dan dibaca oleh orang-orang, termasuk oleh para raksasa juga, dan tentu harus dicetak ulang terlebih dahulu. Robin tentu sangat senang melihat langsung semua buku yang dulu pernah dia baca di perpustakaan Ohara itu. Melalui Sal, warisan Ohara yang dulu hampir musnah, kini masih bisa bertahan. Dunia bawah Elbaf, wilayah di mana Loki ditahan dengan rantai. Di tempat itu, sang pangeran tersebut sedang berbicara dengan seseorang yang bernama Mosa. Belum jelas siapa sebenarnya Mosa dan apa posisinya di sana, tapi mungkin dia merupakan salah satu sekutu yang dimiliki oleh Loki. Semakin jauh cerita berjalan, memang akan ada semakin banyak pula karakter menarik yang muncul dan diperkenalkan satu persatu dalam arc Elbaf ini. Mosa bisa jadi merupakan salah satu karakter penting juga yang kelak akan memainkan peran signifikan di Pulau Elbaf ini. Cukup penasaran juga apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Loki dan Mosa di sana, karena detail dari percakapan mereka masih belum diungkapkan dalam spoiler kali ini. Percakapan mereka mungkin mengenai sesuatu yang penting yang berkaitan dengan rencana besar setelah ini. Setelah menampilkan wilayah dunia bawah, cerita pun berpindah ke wilayah dunia matahari. Seperti yang kita tahu dari penjelasan Brogy beberapa waktu yang lalu, secara garis besar Elbaf terbagi ke dalam 3 wilayah. Di bagian dasar, ada Underworld atau dunia bawah, tempat bersalju yang dihuni oleh banyak hewan buas. Tempat itu juga dijadikan sebagai penjara dan area eksekusi. Kemudian, di bagian tengah, ada Sunworld atau dunia matahari, tempat yang menjadi pusat kehidupan untuk banyak raksasa yang ada di Elbaf. Dunia matahari terdiri dari berbagai desa dan memiliki ukuran yang sangat luas, sehingga tak terhitung ada berapa banyak raksasa yang tinggal di sana. Terakhir, di paling atas, ada Heaven World atau dunia surga. Itu adalah tempat tinggal bagi para bangsawan. Nah, menyoroti dunia matahari tempat Luffy dan kawan-kawan sedang berada saat ini, terjadi sesuatu yang sangat menarik. Di dalam sebuah kastil di sana, muncul sebuah lingkaran sihir yang sangat misterius. Lingkaran sihir ini terlihat mirip dengan lingkaran sihir para Gorosei ketika mereka datang ke Pulau Egghead beberapa waktu yang lalu. Lingkaran sihir tersebut menjadi semacam media untuk melakukan teleportasi, sehingga orang bisa berpindah secara instan walau dari jarak yang sangat jauh. Melalui lingkaran sihir yang muncul pada kastil di desa Elbaf itu, keluar 2 orang dengan penampilan yang misterius. Inilah yang admin singgung di awal tadi sebagai sesuatu
yang sangat mengejutkan dalam chapter terbaru ini. Mengapa ini mengejutkan? Karena salah satu dari dua orang misterius itu terlihat memiliki wajah yang sangat mirip dengan Shanks. Dia adalah orang yang sama yang datang menghadap Gorosei pada chapter 907. Bila kita ingat kembali, dalam chapter itu ada sosok berjubah hitam yang mendatangi Gorosei untuk berbicara mengenai bajak laut tertentu. Banyak pembaca yang mengira sosok itu adalah Shanks, karena dari wajah yang terlihat memang sangat mirip dengan si rambut merah itu. Namun, setelah membaca chapter terbaru ini, diketahui ternyata ada orang lain dengan wajah yang persis seperti Shanks. Jadi jelas bahwa yang datang menghadap Gorosei saat referee berlangsung adalah orang misterius itu, bukan Shanks yang kita kenal. Dengan kata lain, bisa dianggap Shanks yang asli sejatinya tidak ada kaitan atau koneksi dengan para Gorosei. Orang yang menghadap Gorosei itu bukanlah Akagami no Shi yang muncul melalui lingkaran sihir di kastil Elbaf. Ada dua orang. Selain sosok yang mirip dengan Shanks itu, orang kedua merupakan seorang perempuan. Dia merupakan karakter baru yang memiliki desain menarik. Siapa sebenarnya dua orang itu? Mereka adalah kesatria suci. Untuk orang yang memiliki wajah seperti Shanks, dia adalah kesatria suci yang merupakan saudara kembar Shanks. Jadi anak dari Gading Vigarland tidak hanya Shanks saja, melainkan ada satu lagi. Saudara kembar Shanks itu pun pasti memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, karena sebagai kembaran Shanks, dia mempunyai potensi yang sama besar dengan si rambut merah itu. Jika Shanks dilatih oleh Roger dan belajar dari pengalaman petualangan mereka, maka sebaliknya kembarannya itu dilatih oleh Garlic. Kedatangan dari dua kesatria suci ini pun membuat cerita akan berkembang ke arah yang tidak terduga. Belum selesai kita dengan misteri siluet misterius dalam dua chapter lalu, sekarang muncul karakter lain yang akan terlibat dalam cerita di Elbaf ini. Elbaf memang akan menjadi arc yang luar biasa dengan cerita yang berpotensi lebih seru dari semua arc sebelumnya. Berbagai hal tentang kesatria suci pun mulai dieksplorasi dalam arc ini, sehingga kita bisa lebih mengenal segala hal mengenai kesatria suci. Berhubung mereka berdua muncul di kastil dunia matahari, maka tak lama lagi dua kesatria suci tersebut akan bertemu dengan Luffy dan kawan-kawan. Sebab bajak laut Tobi Jeremy sekarang ini juga sedang berada di tempat yang sama. Saudara kembar Shanks itu bisa menjadi salah satu villain yang harus dihadapi oleh Luffy di sana. Sangat penasaran akan seperti apa reaksi dari Luffy saat melihatnya nanti. Mungkin awalnya Luffy akan berpikir bahwa orang itu adalah Shanks, tapi kemudian dia akan sadar ternyata itu bukan Shanks karena dia memancarkan aura yang jauh berbeda. Aura kembaran Shanks itu terasa sangat jahat, bahkan hakinya terasa sangat mengancam bagi Luffy dan kawan-kawan. Jika kita lihat, sebenarnya Shanks juga memiliki sisi kejamnya sendiri. Bisa kita lihat ketika Shanks selesai menebas Ki dalam pertarungan di pantai Pulau Elbaf lalu, Shanks memasang ekspresi yang jahat dan kejam. Sepertinya itu memang sifat bawaan dari ayahnya, yaitu Garlic. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, Shanks biasanya berekspresi baik dan ramah. Itu adalah sifat yang diajarkan oleh Roger. Jadi, sifat baik Shanks itu didapat dari Roger, sedangkan sifat kejamnya didapat dari Garlic Vigarland. Nah, sedangkan kembaran Shanks ini dididik sepenuhnya oleh Garlic, sehingga kepribadiannya benar-benar 100% sangat kejam. Pertarungan antara Luffy melawan kembaran Shanks itu akan segera dimulai, karena secara posisi, jelas kesatria suci dan bajak laut adalah musuh. Dari pertarungan mereka, kita bisa melihat sehebat apa kemampuan dari kesatria suci, khususnya dari saudara kembar Shanks itu. Melihat mereka bisa menggunakan lingkaran sihir sama seperti Gorosei, maka mereka juga kurang lebih memiliki kemampuan yang sama seperti para Gorosei. Mereka memiliki kemampuan yang berkaitan dengan sihir dan juga memiliki wujud monster mereka masing-masing. Kekuatan-kekuatan itu didapat dari Im Sama, karena diketahui Im Sama lah yang memberikan kekuatan kepada para Gorosei, dan juga bisa mengambil kembali kekuatan itu kapan saja dia mau, sama seperti yang terlihat pada kasus kematian satu. Untuk karakter wanita yang datang bersama dengan kembaran Shanks itu juga terbilang sangat menarik. Alasan dia bisa menjadi seorang kesatria suci tentu karena dia memiliki kekuatan yang hebat. Mungkin si kesatria suci wanita ini akan menjadi lawan Zoro selanjutnya, karena sudah lama Zoro tidak mendapatkan lawan seorang perempuan. Wanita terakhir yang pernah Zoro lawan adalah Monet, dan kini akhirnya Zoro akan melawan